Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngobrol Santuy bareng gua Fadli dan temen gua Fikri. Nah, kali ini Ngobrol Santuy nggak cuma podcast aja. Gua kedatangan seseorang. Nggak sih gua yang nyamperin sebenarnya, Pak. Boleh, Pak? Kenalan dulu dong. Siapa namanya? Saya dikenal dengan nama Pak Indra. Saya sudah mengajar sejarah selama 10 tahun. Oke. Bapak Indra ini mungkin buat kita gitu yang muridnya udah nggak ini ya, udah familiar banget gitu. Ya iyalah, udah favorit kita dong. Apalagi buat anak-anak yang barbar gitu, pastilah kenal sama beliau. Nah Pak, gue tuh seneng banget gitu dulu tuh sama pelajaran sejarah gitu. Saking senangnya gitu, gue tuh selalu ada pertanyaan gitu dalam benak gue gitu. Kayak gini pertanyaannya tuh, gue tuh belajar sejarah itu buat apa sih? Ya sebenarnya ada masalah besar, ada masalah mendasar dari pembelajaran sejarah di kita, bahwa pembelajaran sejarah itu harus dihafal, sehingga sejarah itu hanya favorit bagi anak-anak yang pada dasarnya mempunyai kelemahan dalam bidang berhitung. Oke. Sehingga dia berharap sekali untuk mendapatkan nilai baik dalam pelajaran-pelajaran yang bersifat menghafal. Tapi kalau kita cermati perubahan yang besar di dalam bidang sejarah, terutama setelah reformasi, di mana bahan-bahan pembelajaran sejarah itu semakin variatif, informasi semakin banyak, media pembelajaran juga berkembang. Apalagi kalau sekarang kita lihat keadaan saat pandemi seperti ini, guru itu dituntut untuk kreatif menggunakan media komputer, YouTube, blog, dan segala macamnya. Maka sejarah itu tidak lagi merupakan pembelajaran yang harus dihafal. Sejarah itu cenderung untuk bagaimana kita bisa mengolah informasi. Jadi sudah tidak menghafal lagi, tapi bagaimana kita menganalisis, kemudian kita mensintesis, artinya kita menambahkan informasi satu dengan informasi yang lain, lalu kita mengevaluasi mana informasi yang benar, ataukah mana informasi yang salah, ataukah suatu hoax. Dan akhirnya dari berbagai informasi yang sudah kita kumpulkan, kita munculkan satu pandangan baru, satu interpretasi baru terhadap fakta-fakta sejarah, ya, fakta-fakta dari peristiwa masa lalu. Ini juga harus kita ingat bahwa hidup kita di saat ini, masyarakat Indonesia itu sudah jauh berbeda 10-20 tahun yang lalu, ya kan? Ya. Reformasi itu sudah merubah segala-galanya. Dan harus diingat pula bahwa masa-masa kita hidup sekarang ini bukan lagi masa-masa dengan pandangan aliran politik ekonomi liberal atau sosialis, tapi sudah neoliberal. Oh, jadi sekarang itu politik perekonomian kita itu udah Neoliberal. Buset, Maksudnya apa? Maksudnya bahwa di saat kita hidup ini, investor asing, modal asing itu sudah gencar masuk ke Indonesia. Jadi kita harus betul-betul menyiapkan diri. Nah, kita belajar sejarah itu untuk apa? Ya untuk mengenal diri kita. Pada awalnya kita harus mengenal diri kita. Oke. Sejarawan Inggris Peter Carey itu mengatakan bahwa pertanyaan utama dari sejarah adalah siapa kamu? Maksudnya adalah siapa diri saya. Yang kedua adalah saya bisa apa. Nah, setelah saya bisa apa, pertanyaan yang ketiga adalah saya dari mana mau kemana. Artinya dari kehidupan yang katakanlah miskin, saya ingin mengubah menjadi kehidupan yang kaya. Dari kehidupan yang sudah cukup berada, saya ingin mempunyai kehidupan yang lebih hebat. Oke. Karena hidup ini memang harus hebat, harus kuat, harus maju. Harus berkembang. Ya kan? Ya. Yang tidak berubah itu kan adalah sikap sederhana kita dalam menyikapi hidup ini. Oke, gue setuju tuh dengan statement barusan bahwa kita itu memang sesuai dengan apa ya, dengan rumusan tentang Peter Carey yang pertama, kita itu belajar sejarah dengan dasarnya itu untuk mengenal diri kita
Ya. Terus mengenal apa? Mengenal kemampuan Kita dan mempunyai tujuan hidup. dan Kita mempunyai ini tujuan mau kemana? kita itu mau ke mana. Nah, apakah dengan kita itu belajar sejarah hanya untuk mengagungkan kejayaan di masa lalu, sedangkan jika melihat realitas sekarang Pak ya di lapangan, di media gitu, udah emang bener-bener Ya, kita tidak bisa menyalahkan juga orang-orang yang ingin mengagungkan masa lalu. Gua kan udah ngebahas tentang Omnibus Law nih sama Bapak. Nah, terus Pak nih, gua tuh akhir-akhir ini ngeliat di media juga gitu, selain ramai tentang perbincangan Omnibus Law, ada wacana juga bahwa pelajaran sejarah itu entah itu mau dihilangkan atau hanya dijadikan sebagai peminatan aja. Menurut lo nih Pak nih, yang sebagai guru sejarah, seberapa fatal sih gitu? Ya sebenarnya sih gimana ya, isu tentang pengurangan jam sejarah atau penghapusan atau penggabungan dengan pelajaran lain itu bukan suatu hal yang baru dalam kurikulum kita. Ketika tahun 2006 akan diluncurkan, kalau tidak salah 2004 akan diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi. Dalam rencananya sejarah itu akan digabung dengan pelajaran PMP pada saat itu, pendidikan moral Pancasila, karena sama-sama menekankan pada unsur-unsur ideologi. Nah, tapi kenyataannya kemudian kurikulum KBK hanya dipakai selama 2 tahun, diganti KTSP, pelajaran sejarah mendapatkan 3 jam pembelajaran. Ketika banyak anak-anak berkelahi, anak-anak STM berkelahi tawuran di jalanan, pemerintah mengatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu terlalu singkat, sehingga anak banyak waktu luang, sehingga bisa berkelahi. Akhirnya dimunculkan kurikulum 13, Kurtilah. Di sini sejarah jamnya nambah. Tapi coba kamu lihat pelajaran seperti bahasa Sunda, pelajaran seperti bahasa Inggris, itu kan dikurangi. Iya, dikurangi. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat draft-draft yang diajukan oleh pemerintah, tidak hanya sejarah kan yang sebenarnya dikurangi, geografi, ekonomi, sosiologi juga masuk sebagai mata pelajaran pilihan. Iya. Nah, masalahnya sebenarnya bukan pada jam. Hanya sekarang bagaimana kita harus berpikir bahwa kurikulum itu bisa meningkatkan untuk pembelajaran. Ya kan? Ya. Pembelajaran itu tidak hanya sekedar banyak jamnya, tapi tidak ada mutunya. Jamnya banyak tapi pembelajaran di kelasnya kurang bermutu, itu kan apa artinya? Iya. Lebih baik jamnya sedikit, ya, tapi mutu pembelajarannya yang bagus. Misalnya, sebenarnya dari sejak dulu, kenapa kita harus gonta-ganti kurikulum? Inti tujuannya itu cuma satu. Apa? Bagaimana guru mengaktifkan siswa. Itu tujuan utamanya. Jadi sekarang kalau sejarah jamnya dikurangi, ya mutu pengajarannya ditingkatkan. Misalnya dengan menekankan pada riset-riset untuk sejarah sosial. Iya. Gunung Malu ini bukan suatu daerah yang tidak penting dalam sejarah. Ya kan? Ya. Kalau kita jalan dari Tangsi, kita akan menemukan banyak fosil-fosil tumbuhan kayu. Coba kamu ingat pasti ketika lagi demam batuk akik, Yep. betapa banyak fosil-fosil dari Gunung Halu diambil oleh orang, diolah untuk menjadi batu akik. Yang kedua, banyak juga peninggalan-peninggalan zaman prasejarah, Neolitikum, berupa tapak persegi. Nah, terus pada zaman penjajahan Belanda, Gunung Halu ini dengan pabrik teh Montayak yang dimiliki oleh seorang Jerman yang ternyata tangan kanan Hitler, itu kan menunjukkan bahwa betapa pentingnya Gunung Halu, ya kan? Ya. Tidak main-main tangan kanan Hitler. Buset dong. Gua Dia baru juga tahu nih. pemimpin dari Partai Nazi untuk wilayah Hindia Belanda.
Lalu lagi ketika masa tahun 1950-an, 1947, 1950-an sampai ya sekitar segitu, Gunung Halu itu juga merupakan basis pemberontakan DITII yang dipimpin oleh Den Ahmad Sungkawa. Sayangnya peristiwa seperti itu tidak sempat diteliti. Sehingga banyak dari kita yang hanya mengetahui bahwa DITII itu berkembang di daerah Garut, DITII berkembang di daerah Aceh, DITII berkembang di Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, tanpa tahu bagaimana DITII di tingkat lokal. Nah, sebenarnya kalau seorang guru sejarah itu berani untuk menyuruh anaknya melakukan penelitian sejarah di tingkat lokal, mungkin itu akan lebih menarik. Iya. Kan? Mengenal sejarah. Ya, mengenal sejarah juga mengenal lingkungannya. Karena itu pembelajaran sejarah sebenarnya tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kurikulum. Pembelajaran geografi, pembelajaran sosiologi, pembelajaran ekonomi. Sehingga kita harus merubah cara pembelajaran kita menjadi pembelajaran ilmu sosial yang terintegrasi. Nah, selama ini memang boleh dikatakan apa yang dikatakan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim itu betul. Kita tidak lagi membutuhkan anak-anak yang bisa menghafalkan saja, tapi kita harus bisa mendidik anak itu untuk menggunakan nalar. Artinya ketika dia menghadapi satu masalah di masyarakat, dia tahu bagaimana proses timbulnya masalah ini di masa lalu, bagaimana kaitannya dengan sosiologi, bagaimana dengan ekonomi, bagaimana dengan politik, bagaimana dengan budaya. Nah, balik lagi seperti yang kita hadapi sekarang, masalah Omnibus Law itu bukan ujuk-ujuk muncul begitu saja. Itu sudah ada sejak lama, ya kan? Bagaimana investor itu selalu merasa kesulitan untuk berusaha di Indonesia karena banyaknya pintu-pintu yang harus dia lewati. Tapi juga di satu sisi, setelah investor itu masuk, juga ada masalah baru buat kita. Bukan hanya kesejahteraan secara materi yang harus kita utamakan, tapi juga kesejahteraan secara jiwa supaya bangsa ini bisa maju. Makanya Bapak boleh dikatakan saya setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi. Nah, oke, ada tetapinya nih. Gua mau dengar tetapinya nih. Iya. Kalau kita lihat lagi Undang-Undang 1870 Iya. menguntungkan orang-orang Belanda, menguntungkan orang-orang Cina. Iya. Undang-Undang Nomor 1 tahun 67 menguntungkan perusahaan-perusahaan Eropa. Nah, sekarang kita harus berpikir bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini menguntungkan bagi para investor pribumi, menguntungkan bagi para pengusaha UMKM, memberikan ketenangan bekerja bagi para buruh, memberikan kepastian hidup bagi guru-guru honor. Kan kamu juga masih honorer kan? Nah, itu juga harus dipikirkan. Iya, masa depan kita, bagaimana menggerakkan ekonomi pedesaan seperti Gunung Halu yang notabene sebenarnya bukan kurang pekerjaan, tapi terlalu banyak pekerjaan. Sehingga kalau Gunung Halu ini pengen maju, ya kita harus bekerja seperti orang Cina. Caranya? Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam selama 7 hari. 9 pagi, 9 malam selama 7 hari. Oke. Ya, gue juga ngelihat Gunung Halu nih ya, kayak lahan basah gitu. Ya. Banyak banget hal yang bisa kita explore dari Gunung Halu. Banyak sekali hal yang bisa kita kerjain buat Gunung Halu gitu. Contohnya ya, gimana ya? Itu tuh, kita bisa mengembangkan dari sektor apa itu namanya? Agraria. Ya, agraria saja. Agraria. Sudah cukup banyak pekerjaan begitu. Selama ini kan masyarakat kita ya terbatas akses internetnya, sehingga dia ketika ingin mengembangkan apa yang disebut sebagai integrated farming di Gunung Halu, dia tidak tahu bagaimana memulainya. Padahal kalau kita melakukan itu, tidak mungkin petani yang dengan lahan yang kecil pun, dengan kolam ikan yang kecil pun, dia akan bisa makmur. Gitu. Tidak bergantung lagi untuk membeli pupuk yang tidak bersubsidi, memikirkan pembelian pakan, memikirkan pestisida, seperti itu.
Iya. Nah, kita harus bersyukur bahwa dengan adanya media-media seperti YouTube, media-media seperti Facebook, Instagram. media sosial ataupun sampai tingkatan handphone, Ya. nah itu kan sudah membantu. Gitu. Oke. Terus Pak, gini nih, efek nih misalkan ya, kalau misalkan buat generasi yang akan datang gitu, jika terjadilah atau misalkan ada pengurangan jam pelajaran atau misalkan bahkan dihilangkan gitu nih pelajaran sejarah, buat generasi yang bakal datang itu bakal kayak gimana sih efeknya? Ya sebenarnya sih kalau pengurangan jam itu suatu hal yang lumrah. Lumrah. Oke. Kalau kita perhatikan misalnya saja bahasa Indonesia dulu masih 4 jam, 3 jam, di Kurtilas itu kan hanya 2 jam kan kalau tidak salah. Nah, juga dulunya di Kurtilas itu tidak ada rencana ingin menghapuskan pelajaran bahasa Sunda. Tapi setelah dikeluarkannya SK Gubernur, akhirnya pelajaran bahasa Sunda dimasukkan. Itu pun sebenarnya pelajaran bahasa Sunda itu mempunyai 4 materi pokok, yaitu pelajaran bahasa Sunda sendiri, kesenian Sunda, tata krama Sunda, dan sejarah Sunda. Iya. Orang masih mungkin harus berpikir 2-3 kali untuk Menghilangkan. menghilangkan pelajaran sejarah. Karena di Amerika saja pelajaran sejarah itu adalah termasuk 5 pelajaran wajib. Oh iya. Di Amerika itu ada matematika, sains, history of America, English, and sport. Nah, jadi tidak mungkin dihapuskan. Kalau dihapuskan, nah resikonya kita akan menghadapi seperti kejadian pada suku aborigin. Mengapa suku aborigin di Australia itu tidak bisa memajukan diri? Karena sejarah Australia itu tidak menjadikan suku aborigin sebagai subjeknya. Tidak ada pelajaran sejarah di Australia yang membahas tentang budaya suku aborigin, sejarah suku aborigin, adat istiadat suku aborigin, kepercayaan suku aborigin, sehingga mereka tidak tahu bagaimana merancang masa depan bagi sukunya. Oh iya. Nah, itulah. Jadi intinya kita belajar sejarah itu adalah jangan sampai kita mengulangi kesalahan masa lalu, dan di masa sekarang kita merencanakan apa yang akan kita lakukan di masa depan. Ya memang sekali lagi balik lagi kita memang harus mau memperbaiki materi-materi pembelajaran kita. Jangan sampai materi pembelajaran kita itu seperti sekarang ini mengulang-ulang saja, mengunyah-ngunyah saja, akhirnya membuat orang jadi berpikir untuk mengagungkan masa lalu. Oh iya, mengagungkan masa lalu. Ya. Memang perlu untuk misalnya anak SMK jurusan ekonomi belajar tentang sejarah pemikiran ekonomi. Misalnya anak SMK otomotif belajar tentang bagaimana sejarah industri otomotif di Indonesia dan di luar negeri. Iya. Ya, bagaimana anak-anak SMK kesehatan belajar tentang sejarah kesehatan. Nah, anak SMA ya harus belajarnya itu ya sejarah yang terintegrasikan dengan geografi, terintegrasikan dengan ekonomi, terintegrasikan dengan sosiologi. Karena anak SMA itu kan tujuan pembelajaran di SMA itu kan untuk kuliah di universitas. Ya, kuliah di universitas berarti dia menjadi seorang peneliti sosial. Apapun yang terjadi di masyarakat itu harus dia tanggapi. Di luar negeri sudah tidak ada lagi batasan antara sejarah dengan sosiologi, sejarah dengan ekonomi, sejarah dengan antropologi. Semua penelitian itu holistik, terintegrasi menjadi satu. Holistik dan terintegrasi menjadi Ya. satu. Gue setuju dengan statement itu, mantap. Benar. Oke Pak. Kesimpulannya nih, ada gak yang Bapak mau sampaikan gitu, solusinya gitu buat ya menghadapi Omnibus Law, terus Ya. pengurangan lah sejarah yang ya pelajaran sejarah yang katanya gitu mau sedikit ya, kesimpulannya lah. Memang ya kalau kita lihat ini satu kejadian yang saling berantai satu sama lain. Setelah ada
peristiwa rencana untuk mengurangi jam pembelajaran, kemudian muncul ritual tahunan mengenang peristiwa G30S. Ya. Sehingga orang ribut membahas tentang PKI. Beres PKI selesai, muncullah Omnibus Law. Nah, coba kita bisa membayangkan kalau memang rencana menghapuskan sejarah itu terjadi, tentu kita tidak akan bisa menyelesaikan semua masalah ini. Tapi setelah tahun 66 sudah tidak ada PKI, maka pemerintah dengan berani mengundang investor asing karena sudah tidak ada lagi yang bisa mencegah masuknya modal asing ke Indonesia. Nah, sekarang juga kalau kita lihat, nah, dengan keadaan seperti ini sudah tidak ada lagi pembela, maka kita harus bisa membela diri sendiri. Kita belajar sejarah itu bukan lagi untuk menghafal. Ya, balik lagi kita harus bisa menganalisis, mengevaluasi, kemudian menciptakan sesuatu yang baru. Jadi sejarah itu sebagai tuntunan kita hidup di masyarakat, tuntunan kita hidup berusaha agar lebih baik. Seperti itu. Ya. Banyak hal yang bisa kita perbuat, bisa kita usahakan untuk menjadi sesuatu yang berharga. Misalnya saja dengan berkurangnya cadangan sumber daya minyak kita, mengapa kita tidak mengolah membuat briket arang dari dedaunan kering? Mengapa kita tidak mengolah hasil perikanan darat kita menjadi yang lebih berharga? Tidak hanya menjual ikan begitu saja, tapi juga membuat dendeng ikan. Itu. Jadi sejarah itu membuat kemajuan bagi bangsa kita. Kita belajar sejarah tidak hanya menghafal, tapi juga mempersiapkan diri. Karena kita sudah tahu kan, kita ini siapa, kita ini punya kemampuan apa, dan kita mau dari mana ke mana. Ya. Yang penting mah bagi Bapak, kita belajar sejarah, jangan terjebak oleh romantisme masa lalu. Romantisme masa lalu. Oke, gue setuju banget. Jadi udah ada ya, pertamanya? Ya sudahlah, cukup segitu saja. Oke, jadi kita itu belajar sejarah jangan hanya sekedar untuk romantisme di masa lalu gitu. Dan oke, gue cukupkan sekian untuk sesi talk show ini gitu. Karena permintaan dari teman-teman juga yang katanya pengen dong gitu sebenarnya tuh kayak gini gitu, ada talk show kayak gitu. Ya udah, gue Fadli dan di belakang gue ada Fikri, narasumber kita Bapak Indra. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.